Setiap kalian adalah pemimpin. Bapak sebagai pemimpin rumah tangga, Ketua RT sebagai pemimpin rukun tetangga, Ketua RW sebagai pemimpin rukun warga, lurah sebagai kepala atau pemimpin kelurahan, camat, bupati, gubernur, menteri juga pemimpin, presiden apalagi. Beliau adalah kepala pemerintahan, pemimpin negara, yang semuanya itu mesti harus bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, kelak sudah meninggal dunia juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpinnya. Hebat kalian, rakyat dipaksa diet BBM, disuruh WFH, dilarang jalan demi efisiensi nasional. Tapi lihat garasi kalian, mobil dinas miliaran tetap bergulir gagah pakai pajak kami. Kenapa ikat pinggang hanya menjerat perut rakyat? Nah, perut kalian makin buncit memakan subsidi? Jangan ajarkan kami prihatin kalau kalian sendiri masih mabuk kemewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'itih. Setiap kalian, kita manusia, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak sudah dipanggil menghadapnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2554 dan Muslim nomor 1829. Tunggal Cipta Laksana Pemimpin Nusantara Indonesia. Calon seorang pemimpin Indonesia harus memahami akhwan asas konstitusi dan fundamental dari berdirinya negeri ini, baik dari historical maupun peradaban, baik itu sebagai negara yang terbentang di archipelago Nusantara yang diapit oleh lautan dan gugusan pulau-pulau besar. Bentangan samudra inilah sebagai dasar untuk membuat roadmap strategi apa yang mesti dilakukan sesuai dengan kemampuan peradaban masa lalu sebagai tolok ukur dalam menentukan pola yang mesti dikerjakan. Seorang pemimpin harus menguasai hal intelijen secara menyeluruh dan intelijen global, dan memahami itu semua baik internal maupun eksternal. Seorang pemimpin harus piawai menempatkan personal yang duduk sebagai stakeholder dengan prinsip tunggal cipta laksana, dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, sehingga didapatkan figur yang handal dan profesional di dalam bekerja. Jika demikian, tentu pemimpin sudah dipastikan akan mudah dalam mengendalikan pemerintahannya. Teknologi saat ini sudah sangat canggih semua data dari kementerian, badan atau lembaga sudah terinskripsi di dalam komputer sang pemimpin. Saudaraku di mana saja berada, setiap pemimpin, baik itu pemimpin tertinggi, pemimpin negara,
presiden, menteri, gubernur, bupati atau wali kota, camat, lurah, sampai RW RT, semua akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang dipimpinnya atau rakyatnya, atau kalau RT yaitu warganya. Maka pemimpin yang baik harus punya akhlak moral yang baik, harus jujur, adil, dan tidak zalim, mencintai, mengasihi rakyatnya, melindungi, mencerdaskan, dan harus bisa mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin harus paham konstitusi, aturan-aturan yang dipakai pedoman dalam memimpinnya. Pemimpin tidak boleh melanggar konstitusi, aturan-aturan, undang-undang, apalagi undang-undang dasar. Paham tentang ketatanegaraan. Pemimpin harus menjunjung tinggi asas-asas kepemimpinan yang baik lagi profesional. Harus siap menerima masukan, kritikan, keluhan, aduan dari yang dipimpinnya atau rakyatnya. Pemimpin jika mengambil kebijakan atau keputusan harus sebijak mungkin, tidak menabrak aturan, dan tidak boleh merugikan publik atau rakyat yang dipimpinnya, atau kalau RT, warganya. Pemimpin harus berdaulat, tidak mudah disetir, diintervensi oleh orang lain, bangsa atau negara lain. Jadi harus berdaulat, bukan malah menjadi antek negara lain. Untuk itu, pemimpin harus cerdas, pandai, jujur, berani, dan berakidah yang kokoh dan bermoral, berintegritas. Harus bisa menjadi contoh suri tauladan dan tidak tersandra oleh siapapun dan bangsa serta negara manapun. Itulah pemimpin negara yang mesti menjadi idaman kita. Tak terkecuali pemimpin yang paling bawah, misalnya RT, juga tidak jauh berbeda. Ukuran pemimpin mestinya seperti yang saya sampaikan di atas. Pemimpin harus bisa menjadi tauladan. Jangan sampai pemimpinnya glamour, suka foya-foya, menghambur-hamburkan uang, apalagi memakai uang negara, apalagi dalam kondisi situasi yang rakyatnya sedang susah menghadapi sulitnya perekonomian. Pemimpin, semua keputusannya harus dipertanggungjawabkan sendiri jika berdampak tidak baik, berdampak negatif terhadap rakyatnya. Pemimpin tidak boleh melempar batu sembunyi tangan, menyalahkan pembantunya, menyalahkan bawahannya, apalagi menyalahkan rakyatnya. Kalau RT menyalahkan mungkin warganya, kalau itu takmir juga menyalahkan mungkin pembantu-pembantunya, bawahan-bawahannya. Semua harus pemimpin gentle, menanggungnya sendiri. Sekali lagi harus ditanggung sendiri, karena amanah maju dan tidaknya negara atau urusan kepemimpinan sudah diwenangkan ada pada pundaknya. Saudaraku, sekian, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan menyadarkan kita semua akan pentingnya pemimpin yang baik, yang berintegritas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.